Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati dan berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu ya Tuhan, yang sudah dilimpahkan bagi kami. Di sepanjang hari ini, Tuhan sudah menolong kami dalam segala aktivitas kami, sehingga kami mampu melakukan semuanya dengan kekuatan dari Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Jamahlah hati kami supaya kami dapat memahami apa yang menjadi kehendak-Mu bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam kitab 1 Samuel pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-24. Tertulis demikian, hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu, sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukan di antara kamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu yang lalu terjadi musibah yang menimpa awak kapal selam KRI Nanggala 402 yang sangat menyedihkan kita semua sebagai bangsa Indonesia. Beberapa negara juga menyampaikan rasa duka cita atas tenggelamnya kapal ini. 53 putra bangsa dengan dedikasinya terhadap negara meninggal saat menunaikan tugas dan tanggung jawab mereka. Sekalipun mereka mengetahui risiko dan tugas yang diemban, mereka tetap menjalankannya. Moto yang ada pada KRI Nanggala sangat mulia, yaitu tabah sampai akhir. Dalam sumpah atau janji prajurit, terdapat pernyataan janji bahwa mereka akan setia kepada bangsa dan negara, tunduk dan taat, serta menjalankan kewajiban dengan penuh rasa tanggung jawab. Dan dalam janji perwira, terdapat pernyataan tentang kesediaan berkorban jiwa dan raga bagi nusa dan bangsa. Pengabdian prajurit ini menjadi bukti dari ikrar kesetiaan dan ketabahan dalam menjalankan amanat tugas yang juga harus kita miliki sebagai orang-orang beriman kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam 1 Samuel pasal 12 ayat yang ke-24 dikatakan, hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu, sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Dikatakan di ayat ini saudara, setialah beribadah kepada Tuhan. Mengapa kesetiaan begitu penting? Karena kesetiaan merupakan bukti dari iman dan kasih kita kepada Tuhan. Sampai di titik terakhir, kalau iman berhenti di tengah jalan, itu namanya bukan setia saudara, melainkan cari aman. Kalau kasih kandas di tengah jalan, itu juga bukan setia, tapi pilih-pilih. Dalam 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-3 dan 4 tertulis, ikutlah menderita sebagai prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Saudara dan saya adalah prajurit-prajurit Tuhan Yesus Kristus. Tapi ingat saudara, bahwa perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Musuh kita bukan manusia, melainkan dosa dan iblis. Dalam ayat ini saudara, kita mengetahui ada beberapa ciri dari seorang prajurit Kristus. Yang pertama adalah bersikap yang baik. Yang kedua, tidak memusingkan soal-soal penghidupannya. Dan yang ketiga, hidup berkenan kepada Tuhan. Apa yang ada dalam pikiran seorang prajurit hanyalah melaksanakan tugas, taat kepada pimpinan, dan setia sampai akhir. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kitab Wahyu pasal 2 ayat 10 bagian B dikatakan, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan.
Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita miliki sikap setia kepada Tuhan. Apapun tantangan dalam kehidupan tidak menjadi rintangan bagi kita, tapi kita maju terus dan pantang mundur dalam mengikuti Tuhan. Jadilah prajurit-prajurit yang setia sampai akhir. Amin. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, mengajarkan kepada kami supaya kami setia kepadamu sampai kepada akhirnya. Inilah yang menjadi kehendak-Mu bagi kami, supaya kami taat dan terus taat sampai akhir hidup kami di bumi ini. Tidak berhenti di tengah jalan, tetapi terus beriman, percaya dan mengasihi Tuhan sampai kepada garis finish. Tolong kami ya Tuhan, kuatkan kami selalu supaya kami dapat senantiasa kuat dalam menjalani setiap keadaan. Dalam kehidupan kami tetap tegar dan kokoh dalam iman, serta kasih kami kepadamu ya Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Meteraikanlah itu ya Tuhan dalam hati kami, supaya kami terus hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Di sepanjang malam ini kami mohon berkat dan perlindungan-Mu atas kami semua. Berikan kami tidur yang nyenyak di sepanjang malam ini, dan bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru dan tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan dalam segala aktivitas kami. Kami berdoa untuk setiap dari kami yang saat ini mengalami pergumulan, masalah dalam kehidupan, sakit penyakit, masalah keuangan, pekerjaan, rumah tangga, dan segala persoalan lainnya, agar Tuhan Engkau menjamah, melawat, memberikan kekuatan, jalan keluar, pertolongan, kesembuhan, mujizat-Mu ya Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya, kami terima jawaban doa dan berkat-Mu atas kami semua. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan berikutnya. Haleluya. Amin.